Kita masuk ke learning objective yang kedua, yaitu menyusun jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Nah, ini konteksnya partnership. Kalau kamu lihat di accounting cycle, kamu sudah masuk ke step 8 dan step 9 ya. Jadi ini adalah akhir dari siklus akuntansi. Nah, di video ini kita fokus di step 8 dulu, menutup akun. Kenapa sih kita harus menutup akun? Kenapa kita harus melakukan kenapa kita harus menyusun jurnal penutup gitu? Nah, sebelum itu kalian pahami dulu bahwa ada terdapat dua akun, yaitu akun temporer dan akun permanen. Nah, apa-apa yang masuk dalam akun temporer itu adalah revenue, expense, dan withdrawal. Nah, kalau konteksnya korporasi itu mungkin kalian mengerti dividen ya gitu. Kalau konteksnya partnership, dia namanya withdrawal. Partnership atau perusahaan perseorangan itu withdrawal. Nah, apa-apa yang masuk di akun permanen itu ada aset, liability, dan equity. Nah, kenapa ini disebut temporer? Kenapa ini disebut permanen? Mari kita lihat. Nah, ini disebut temporer karena akun-akun ini hanya muncul di periode yang bersangkutan. Pada akhir periode, akun-akun ini kan akan ditransfer ke akun permanen. Akan ditransfer ke akun permanen. Nah, akun permanen inilah yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Gitu. Oke, Bu, saya masih nggak paham kenapa kok revenue, expense, sama withdrawal itu disebut akun temporer dan dia ditransfer ke akun permanen. Oke, mari kita lihat. Kalau kamu mengingat lagi laporan keuangan, oke, di sini ada laporan keuangan income statement. Oke, income statement terdiri dari apa? Dari revenue dikurangi expense. Gini, ketemunya apa? Ketemunya net income. Oke. Kemudian kalau laporan statement of changes in equity terdiri dari apa? Terdiri dari capital awal ditambah net income dikurangi withdrawal. Oke, ketemulah di sini capital akhir. Oke. Bagaimana dengan statement of financial position? Itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari aset dan terdiri dari equity dan liability. Nah, equity itu terdiri dari apa aja? Equity-nya terdiri dari capital akhir. Gini ya. Oke, nah kalau kamu lihat revenue sama expense menghasilkan net income. Nah, net income ini akan masuk sebagai komponen dari penyusun capital akhir kan. Capital awal ditambah net income dikurangi withdrawal, jadilah capital akhir. Jadi di sini kelihatan kan bahwa revenue sama expense sebenarnya ditransfer ke sini, ke capital akhir. Nah, nanti capital akhir ini ditransfer ke sini, ke statement of financial position. That's why dia ini hanya muncul di periode tersebut karena ujung-ujungnya dia akan ditransfer ke sini, ke akun permanen. Nah, inilah yang akan ikut ke periode berikutnya. Jadi, that's why karena dia sudah masuk ke sini, kita perlu menutup akun-akun temporer ini. Cara nutupnya gimana? Dienolin. Biar apa dienolin? Biar nggak muncul lagi dong, karena dia udah include ke sini. Kalau dia muncul lagi, berarti kan seperti double pencatatan kan? Karena capital akhir di sini udah ada komponen revenue, udah ada komponen expense, komponen net income, komponen withdrawal, ya kan? Nah, that's why revenue ini kita nolin, kita hapus, expense kita hapus, net income juga kita hapus, dan nanti juga withdrawal kita hapus. Maksudnya kita tutup gitu ya, kita nolkan. Nah, lalu caranya mengenolkan gimana, Bu? Oke, begini caranya. Nah, pertama kita mau menutup revenue ya, menutup revenue. Oke, nah
revenue itu saldo normalnya biasanya di mana? Revenue itu kan saldo normalnya di kredit ya. Oke, biar dia 0, berarti kita pindahin ke debit. Good. Berarti di sini untuk menutup revenue, revenue di sini kita taruh di debit. Revenue kita taruh di debit sebesar berapa? Sebesar 10.600. Nah, kita tutupnya pakai akun bantuan yang kita sebut sebagai income summary. Oke, ini hanya akun bantuan aja ya. Nanti income summary juga nantinya akan kita tutup. Gini. Oke, that's why service revenue udah 0. Nih, ini udah 0. Nah, sekarang kita menutup akun-akun expense. Nah, expense ini biasanya debit atau kredit? Saldo normalnya. Saldo normalnya kan di debit kan? Nah, that's why biar 0 kita taruh di kredit. Good. Nah, kita nutupnya pakai apa? Pakai akun bantuan lagi, namanya income summary. Nah, income summary-nya sebesar berapa? Sebesar total expense-nya 7.740. Nah, ini di breakdown salaries and wage expense sebesar 5.200, supply expense sebesar 1.500, dan seterusnya sampai depreciation expense. Oke. Sampai sini paham? Berarti kamu sudah menutup expense ya. Menutup expense. Oke, berarti revenue udah 0, expense udah 0. Oke. Kalau kamu perhatiin di sini, kamu revenue udah 0, expense udah 0. Tapi ada muncul akun baru namanya income summary. Oke, kalau kamu perhatiin di sini. Misalnya ya, ini begini nih. Ini misalnya ledger. Ini debit, ini kredit, ini balance. Oke. Ini pertamanya ada income summary 10.600 di sini, 10.600 kredit. Kemudian di sini ada income summary 7.740 di debit, 7.740. Oke, berarti saldo akhir dari income summary kamu berapa? Saldo akhirnya adalah 2.860. Di mana saldonya? Ini sama ini gedean mana? Gedean kredit kan, berarti di sini adalah saldo kredit. Nah, ada income summary saldo kredit muncul. Biar dia 0, kita tutup. Berarti kita taruh di debit. Berarti di sini income summary. Nah, ini kita mau menutup income summary ya. Income summary sebesar 2.860. Ini. Nah, kita tutup pakai apa? Oke, kamu perhatiin. 2.860 itu kan adalah net income-nya ya, laba ya. Nah, ujung-ujungnya 2.860 ini ujung-ujungnya itu masuk kemana? Ujung-ujungnya adalah masuk ke sini. Masuk ke capital gini. Nah, jadi tadi income summary berapa tadi? 2.860 itu akan kita tutup pada capital. Pada capitalnya masing-masing partner, capital Pio dan capital Nera. Sebesar berapa? Sebesar net income masing-masing partner. Gini. Oke. Bisa dipahami? Berarti akun bantuan yang tadi disebut dengan income summary itu juga udah 0. Nah, yang masih belum kamu tutup apa? Revenue udah kamu tutup, expense udah kamu tutup. Satu lagi yang belum ditutup yaitu withdrawal. Nah, withdrawal itu saldo normalnya di mana? Withdrawal itu saldo normalnya di debit ya. Biar dia 0 berarti kita taruh di kredit di sini. Withdrawal
sebesar withdrawalnya si Nera ya. Nera sebesar 500. Nah, debitnya pada apa? Ingat, withdrawal ini ujung-ujungnya masuk ke capital. Jadi di sini kita tutup pakai capital. Capitalnya siapa? Capitalnya si Nera ya. Oke, capitalnya si Nera. Karena dia berkurang nih ya 500. Begini. Sampai sini dipahamin? Oke, berarti sudah kita tutup ya akun-akun temporer. Nah, hati-hati ketika perusahaan mengalami net loss. Kalau ini kan perusahaan mengalami laba ya. Kalau perusahaan mengalami net loss atau rugi, jurnal penutupnya dibalik di sini capital pada income summary. Sebesar berapa? Sebesar net loss-nya itu. Begitu. Sampai sini paham? Nah, bentuk cantiknya dari jurnal penutup seperti ini. Nanti kamu masukkan ke jurnal umum di page J3. Nah, ini untuk menutup revenue. Kemudian ini untuk menutup expense. Kemudian yang ini nih untuk menutup net income ya, atau untuk menutup income summary. Dan yang terakhir ini untuk menutup withdrawal. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan ke post closing trial balance.